ya. Oke, selanjutnya nih mengenali sosiologi, ya. Intinya dalam kehidupan sehari-hari tentunya tidak terlepas untuk berhubungan dengan orang lain, menjalin komunikasi, bekerja sama sama orang lain, satu sama lain bermula dari adanya interaksi, ya. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup menyendiri, perlu kerjasama dan berhubungan dengan orang lain. Bermula dari interaksi, hubungan ini berkembang menjadi persebaran budaya, pembentukan kelompok-kelompok, organisasi, bahkan negatifnya ya dapat menimbulkan masalah dan juga konflik, ya. Kemudian ditambah lagi perkembangan teknologi memungkinkan kita untuk menjalin komunikasi tanpa harus bertatap muka. Hal ini sangat rentan disalahgunakan jika kita tidak siap dengan perkembangan teknologi dan media sosial. Oleh karena itu penting kiranya kita mengetahui lebih dalam tentang ilmu sosiologi. Nah inilah di pertemuan awal kita harus tahu dulu sosiologi. Ternyata banyak hal yang bisa kita pelajari dari sosiologi. Apa sih sosiologi? Sabar, ya. Oke, lanjut. Nah, tujuan pembelajaran pertama melalui kegiatan diskusi mengenai ilmu sosiologi peserta didik kalian menunjukkan rasa ingin tahu terkait dengan pengertian, ciri, sejarah, hingga tokoh sosiologi secara tepat. Kedua, melalui analisis kasus, peserta didik mampu mendeskripsikan ragam gejala sosial yang ada dalam masyarakat secara tepat. Ketiga, melalui kegiatan penelitian sederhana terkait penerapan ilmu sosiologi, kalian diharapkan mampu menunjukkan sikap peduli, mengungkapkan gejala sosial yang ada di lingkungan sekitarmu. Nah ini nih, ini ya poin-poin pentingnya ya. Kamu bisa mendeskripsikan gejala sosial dalam masyarakat, kemudian juga kamu punya keinginan tahu tentang apa sih sosiologi, cirinya apa, sejarahnya dari mana, dan juga tokohnya siapa aja tokohnya, ya. Oke, yang akan kita pelajari bab 1 ini adalah ada pengertian ilmu sosiologi, terus gejala dan realitas sosial, kemudian juga fungsi sosiologi dan peran sosiologi bagi masyarakat, ya. Lanjut, ilmu sosiologi. Nah, ini penting ya, Nak ya, perlu digarisbawahi ya. Budayakan literasi dengan baik. Jika ada yang belum paham, bisa mencari sumber lain, referensi lain, boleh dari buku, internet, ya, atau langsung pada nanya dengan gurunya. Tapi dengan catatan harus dengan cara yang santun ya, Nak ya. Jangan lupa, jangan mentang-mentang PJJ. Caranya semau kamu aja, nggak bisa kayak gitu ya. Lanjut. Yang akan kita bahas pertama pengertian sosiologi. Apa sih itu sosiologi? Kemudian ciri-ciri sosiologi, cirinya dari ilmu ini apa aja gitu ya. Kemudian sejarah munculnya sosiologi, kelahiran sosiologi ya. Kemudian sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dan ada tokoh dan teori sosiologi dan juga cabang-cabang ilmu sosiologi. Nah, untuk sementara yang akan kita bahas di pertemuan pertama ini adalah ini enak ya. 3 poin indikator materi ini dulu ya. Pengertian, ciri-ciri dan juga sejarah munculnya sosiologi. Mohon disimak baik-baik ya. Oke, ini juga kalau kalian menyimak dari buku juga boleh, kalian padu-padankan dengan buku LKS ya. Atau kalau ada hal-hal penting boleh dicatat ya. Karena nanti resumnya akan menjadi tambahan nilai kalau nanti pas kita sudah bertatap muka ya. Nah, sosiologi. Memahami sosiologi. Sosiologi berasal dari dua suku kata. Pertama adalah sosio dan logi ya. Sosio itu dari bahasa Latin, logos itu dari bahasa Yunani. Ya. Sosius itu kawan, logos adalah berbicara. Jadi secara sederhana berbicara tentang kawan atau mempelajari tentang teman. Membicarakan kelompok ya, berarti ilmu. Berbicara itu adalah bagian dari ilmu ya. Ilmu yang pelajari tentang masyarakat. Kawan itu secara garis besar diartikan sebagai masyarakat. Kemudian ada pengertian menurut tokoh. Pertama adalah Auguste Comte. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Auguste Comte ini adalah bapak sosiologi. Bapak sosiologi. Kemudian menurut Auguste Comte, sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Jadi menurut si Comte ini adanya sosiologi, adanya masyarakat, yaitu memang sudah gejala yang ada pada masyarakat dan sudah ada hukumnya yang kita kenal dengan nilai dan norma. Nah, biasanya masyarakat cenderung mengikuti nilai dan norma dan itu tidak bisa dirubah-rubah ya. Kenapa ada masyarakat, kenapa ada gotong royong? Nah, itu menurut si
Komte itu karena ada hukum alam yang tidak bisa dirubah-rubah. Begitu juga ada yang negatif, misalnya konflik, tawuran, perang. Nah, itu juga bagian dari gejala sosial dalam masyarakat. Gejala itu kayak tanda-tanda di masyarakat gitu loh, nak. Kejadian-kejadian atau fenomena yang ada di masyarakat. Yang kedua, Surjono Skonto ini adalah ahli sosiologi Indonesia yang memperkenalkan salah satu yang memperkenalkan sosiologi di Indonesia, ya. Menurut beliau, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan dan hubungan antar orang-orang dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, dia mempelajari interaksi antar sama masyarakat. Ya, dari dalam masyarakat yang tadi disebutkan di awal ya, karena ada interaksi kemudian berkembang jadi persebaran budaya, persebaran teknologi, ya, kemudian membentuk organisasi, kelompok sosial, ya. Mempelajari masyarakat secara keseluruhan nih kata kuncinya tuh. Ya, beserta hubungan-hubungannya atau beserta interaksinya. Ya. Oke, lanjut itu ya, bisa dipahami ya. Kalian boleh mengambil kesimpulan sendiri mengenai pengertian dari ilmu sosiologi ini, ya. Nih ya. Kalau kesimpulan dari materi ini, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan atau interaksi, ini adalah kuncinya ya. Pertama adalah sosiologi pasti ilmu, pelajari hubungan atau interaksi sosial antar manusia, juga proses sosial, struktur sosial, dan juga perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, ini secara nggak langsung ini adalah ruang lingkup dari ilmu sosiologi, mempelajari interaksi, mempelajari struktur sosial, mempelajari perubahan sosial. Ya, Bu. Ya, jadi Waalaikumsalam. Jadi sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar manusia, proses sosial, struktur sosial, dan juga perubahan sosial yang ada dalam masyarakat. Nah, itu boleh. Atau kamu punya pengertian sendiri, itu lebih bagus. Ya, intinya sosiologi itu adalah sebuah ilmu, ada masyarakatnya, ada sosialnya, ada hubungannya, dan lain sebagainya. Ya. Oke, lanjut. Ciri-ciri ilmu sosiologi apa aja sih? Yuk kita cari tahu. Ciri-cirinya pertama adalah harus empiris. Empiris itu maksudnya harus berdasarkan fakta, berdasarkan kejadian nyata dan bisa dibuktikan, bukan cuma omong kosong. Ya. Bukan fiktif belaka, tapi harus fakta ya. Kedua, teoritis. Nah, sosiologi itu harus berupa teori, ada sebab, ada akibatnya, ada penjelasannya. Ini kenapa bisa seperti ini? Ini kenapa bisa seperti ini? Ada sebab akibatnya, penjelasannya itu ada. Nah, itu namanya teori. Ya, menjelaskan tentang suatu fenomena atau gejala dalam masyarakat. Selanjutnya kumulatif. Nah, udah ada empiris, sudah ada datanya bisa kita lihat. Terus dijelaskan secara teoritis ya kan, dituliskan. Nah, kumulatif itu adalah sekumpulan dari teori yang udah ada dikembangkan lagi. Ya, teori yang udah ada nih teoritis nih dikembangkan, dijelaskan lagi. Itu namanya kumulatif. Dan yang terakhir adalah non etis. Nah, ini penting. Dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, sosiologi ini sifatnya non etis. Tidak melihat sebuah kesalahan itu benar-benar suatu kesalahan, ya. Dia nggak ngejudge mana salah, mana benar, itu enggak. Tapi di sosiologi memang itulah fenomena yang terjadi dalam masyarakat, ya. Contohnya ya maling memang buruk gitu kan. Maling memang salah secara hukum, tapi landasan dia maling kenapa, latar belakangnya gitu kan. Apakah memang dia terdesak kebutuhan ekonomi karena istrinya mau melahirkan butuh dana. Nah, itu kan secara sosiologi bisa dipelajari. Ya, tapi kalau secara hukum memang salah. Ya, beda antara normatif dan juga etis. Kalau normatif itu harus sesuai, misalnya kayak hukum-hukum dalam Al-Qur'an ya. Misalnya kayak pelajaran PKN, hukum itu mutlak. Tapi kalau di sosiologi sifatnya non etis. Nah, sejarah munculnya sosiologi berawal dari sebuah ilmu namanya ilmu filsafat. Nah, ini adalah turunan dari ilmu filsafat. Pertama ada filsafat umum dan filsafat khusus. Filsafat umum itu tentang ilmu secara keseluruhan, ya, paling pertama muncul. Itu ada metafisik, ontologi, kosmologi, teologi, humanologi. Nah, ini untuk lebih dalamnya bisa kamu cari lagi ya di Google ya, di Wikipedia. Ini adalah intinya ini tentang ilmu-ilmu ketuhanan atau ilmu-ilmu alam ya.
yang tidak terlihat nih. Kemudian juga ada epistemologi, ilmu akal, logika juga sama, aksiologi, estetika dan estetika. Ini lebih ke ilmu perasaan. Apa ya? Ilmu kerohanian lah, etika, estetika. Kemudian ada filsafat khusus. Nah, kalau khusus ini baru yang sering kita temui, kita pelajari nih ya. Karena ini dasar ilmu, jadi agak berat ini. Ya, nanti boleh kamu cari lebih dalam lagi. Nah, kalau yang ini baru yang sering kita temukan, filsafat pendidikan, hukum, sejarah, seni, dan filsafat sosial. Nah, kalau pendidikan, hukum, sejarah, seni kurang lebih udah pada tahu. Nah, sosial salah satunya adalah ada ekonomi, ada politik, ada geografi. Nah, salah satu pecahannya adalah ilmu sosiologi. Inilah filsafat sosial ini yang menjadi cikal bakal ilmu sosiologi. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwa sejarah munculnya sosial dari ilmu filsafat juga yang membedakan antara natural science, social science, dan humaniora. Natural science yang biasa kamu dapat kalau di SMP itu ada IPA ya, biologi, fisika, kimia itu masuknya natural science. Social science itu adalah ilmu sosial, politik, ekonomi, geografi, termasuk di dalam juga sejarah dan juga sosiologi. Humaniora itu adalah ilmu tentang kemanusiaan dan kebudayaan, misalnya seni, ya, antropologi, kemudian juga estetika, estetis, ya, bahasa itu dipelajari di humaniora, ya. Ada yang mempelajari juga dari situ. Nah, kelahiran sosiologi itu dari sini, dari social science, ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada perkembangan ilmu sosiologi dari awal mula kemunculan sampai abad 20, abad ke-19 sampai abad 20. Ini enak ya kata kuncinya ya. Pertama di awal kemunculannya itu ada ilmu filsafat yang membahas tentang masyarakat, terus hanya percaya pada hal-hal yang metafisik yang tidak terlihat, ya, yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Tokohnya siapa? Ada Socrates, Plato, dan juga Aristoteles. Kemudian di abad 19 atau biasa dikenal sebagai abad Renaissance, ada munculnya filsafat sosial. Nah, ini menjadi cikal bakal munculnya ilmu sosiologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Khususnya sosiologi itu yang berfokus pada fenomena perubahan sosial. Iya, perubahan, karena ketika itu baik terjadi revolusi besar di dunia. Salah satunya adalah revolusi industri dan juga revolusi Prancis. Tokohnya siapa aja? Yang pasti adalah Auguste Comte ya, sebagai bapak sosiologi, kemudian juga Herbert Spencer yang punya peranan penting. Ini semua tokoh ini punya peranan penting dalam ilmu sosiologi. Kemudian di abad ke-20 setelah abad 19, setelah abad revolusi, muncul teori sosiologi makro dan juga neososiologi atau neo-modern. Kemudian juga muncul sosiologi modern juga. Tokohnya siapa aja? Ini ada Herbert Mead, Ralph Dahrendorf, Tarkett Parson, dan juga Robert Merton. Ya, nanti ini akan kita pelajari di bab berikutnya nih. Oke, itu ya. Jadi dari tahap awal yang orang-orang itu percayanya cuma pada hal-hal yang metafisik ya, yang tidak terlihat. Kemudian percaya pada ilmu pengetahuan, muncullah filsafat sosial ya yang diprakarsai oleh Auguste Comte. Jadi berawal, ada yang bilang juga berawal dari peristiwa revolusi industri, yaitu sosiologi perubahan sosial. Oke, sampai di sini dulu. Nggak berasa kita belajar begitu singkat, tapi mudah-mudahan maknanya begitu dalam ya nak ya. Mohon disimak baik-baik, boleh kalian lihat ulang-ulang kalau masih belum mengerti, atau cari referensi lain, dan juga silakan hubungi Bapak aja kalau memang butuh. Demikianlah pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Yuk sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa jaga kesehatan ya, dan tetap di rumah aja.